Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya pada sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu IPS. Nah, coba kalian buka buku IPS. Buku IPS SPS halaman 27 sampai halaman 30. Baiklah anak-anak, di bab 2 ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa didapatkan lagi dengan cara pelestarian. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sumber daya alam yang dapat kita ambil lagi dengan cara pelestarian. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini berupa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti contohnya hewan seperti sapi, ayam. Kalau tumbuh-tumbuhan ya seperti sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang namanya sumber daya alam hayati. Nah, sedangkan sumber daya alam non hayati yaitu berupa benda mati. Apa contohnya benda mati? Yang pertama kita contohkan seperti batu, yang kedua seperti air, terus seterusnya yang ketiga yaitu tanah. Nah, di sumber daya alam ini sumber daya alam yang dapat diperbarui ini perlu namanya itu pelestarian. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak bisa didapatkan kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi sumber daya alam yang tidak dapat terbaru ini sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Jadi sumber daya alam itu sudah habis. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral, dan sumber daya alam mineral non logam. Nah, sumber daya alam energi contohnya seperti minyak bumi, batu bara. Sumber daya alam mineral ini contohnya timah, emas, dan perak. Sedangkan sumber daya alam mineral non-logam contohnya adalah marmer, granit, dan batu kapur. Nah, baiklah anak-anak, ini karena sumber daya alam tidak dapat diperbarui, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Jadi nggak boleh kita boros-boros. Karena mengapa? Karena kalau kita boros dengan sumber daya alam tidak dapat terbaru ini, tidak bisa kita hasilkan kembali. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk itu, marilah kita untuk selalu memanfaatkan sumber daya alam ini dengan cara melestarikannya. Nah, baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari Ustadz tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian dalam menjawab pertanyaan portofolio yang telah Ustadz berikan. Nah, kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran Ustadz yang selanjutnya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.